Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Beta Jafran. Dan kali ini kita akan membahas tentang saya masih penasaran sama fire shrimp ini. Nah, ini adalah telur yang hasil panen dari kolam-kolam saya yang ada di rumah. Jadi saya mau coba untuk menetaskan hasil panen saya sendiri ini, teman-teman. Dan bagaimana cara memanen untuk telur fire shrimp ini adalah menggunakan sifon. Jadi saya menggunakan sifon elektrik karena di rumah ada sifon elektrik, saya gunakan itu. Dan saya tampung untuk kotorannya yang keluar itu di saringan, teman-teman. Nah, setelah itu saya ambil semua yang ada di saringan dan saya jemur. Setelah dijemur baru dihancurkan seperti ini ya, teman-teman. Kemudian kita bisa tetaskan telur-telurnya. Jadi fire shrimp ini jika musim hujan akan mulai melakukan perkawinan ya, teman-teman. Dan fire shrimp ini hanya hidup di satu musim. Kemudian datang musim panas dan dia akan mati ya, kemudian meletakkan telur-telurnya. Sebelum mati dia meletakkan telur-telurnya di musim hujan itu di tanah-tanah ya. Jadinya di tanah itu banyak bertebaran telur-telur dari fire shrimp. Kemudian masuki musim panas, telurnya akan menyatu dengan tanah, teman-teman, dan mengering. Itu telur abadi ya, teman-teman. Ini telur abadi, jadi masih bisa ditetaskan, tidak ada expirednya ini. Bisa kapan saja jika kita mau tetaskan, dengan syarat harus terkena air kembali. Nah, di sini saya akan coba menetaskan kembali fire shrimp ini di 4 soliter yang sudah saya siapkan. Nah, kalau yang kapsul ini masih hasil panen dari Tokopedia, dari Pondok Daphnia ya, teman-teman. Karena saya belum mencoba menjual telur-telur ini dari hasil panen saya sendiri. Saya belum bisa menjual karena saya perlu pembuktian lebih, dan saya juga perlu masih banyak belajar lagi untuk cara mengambil atau memanen telur-telurnya hingga halus seperti punyanya Pondok Daphnia ya. Kalau punya saya ini masih terlihat kasar ya, tapi kita coba aja. Kita coba di 4 soliter ini apakah ini akan menetas atau tidak. Nah, nanti juga di video ini akan saya beritahu teman-teman cara memberi makan baby fire shrimp ini ya, teman-teman, agar tidak mati ya. Mengembangbiakan atau membudidaya apapun ya, yang tentang air, yang binatang atau hewan yang air, hewan-hewan air, itu yang pokok utama yang perlu kita perhatikan adalah airnya ya, teman-teman. Jika kita bisa merawat airnya, insya Allah kita bisa juga merawat semua dari hewan-hewan air ini, teman-teman. Oke, teman-teman, ini sudah saya masukkan ya semua telur-telurnya ke dalam air. Keempat soliter ini sudah saya masukkan, tinggal diaduk aja nanti. Dan ini adalah kolam terpal, ada fire shrimpnya juga berusia 2 minggu.
dan sudah panjang 1 cm teman-teman. Biasanya sudah ada tuh betina yang menggendong telur ya, di usianya yang 2 minggu 3 minggu itu sudah terlihat dan akan membuang telur untuk betinanya. Untuk pejantan biasanya antenanya lebih besar seperti capit. Dan di sini saya juga ada Fairy Shrimp usia 5 hari. Saya coba besarkan di soliter 20 kali 30 kali 20, jadinya panjangnya 30, lebarnya 20, ketinggiannya 20. Saya besarkan Fairy Shrimp di sini. Ini juga banyak ya teman-teman. Ini juga dari hasil panen telur saya sendiri ya. Ini juga ternyata banyak. Nanti saya akan kasih tahu tips membesarkan baby Fairy Shrimp yang baru menetas ya teman-teman, agar tidak mati. Nah, kalau ini baru menetas nih teman-teman. Ini juga hasil panen saya telur sendiri ya. Ini sudah menetas di ini 24 jam nih. Banyak teman-teman di sini. Dan bentuknya ini lebih kecil dari Artemia yang baru menetas. Untuk Fairy Shrimp ini lebih kecil teman-teman. Dari telurnya lebih kecil, untuk setelah menetas pun dia lebih kecil juga dari Artemia, tapi saat usianya sudah memasuki 4 hari itu langsung kebalap si Artemia. Oke, kita aduk dulu ya teman-teman. Di sini kita ratakan agar telurnya basah dan akan menetas jika basah teman-teman. Jadi kita harus aduk, dan jika ada yang masih ada di pinggir-pinggir, kalau bisa langsung masukin lagi agar penetasannya 100% ya, karena penetasan Fairy Shrimp ini memakan waktu bisa sampai 3 hari. Nah, jika ada yang menetas di 6 jam itu kan perlu makan ya teman-teman. Jadi nanti saya kasih tips bagaimana caranya sambil menunggu 3 hari menetas semua, tapi kita sudah beri makan juga untuk yang sudah menetas di 6 jamnya teman-teman. Dan itu sudah saya coba praktekkan dan berhasil. Nah, biasanya setelah usianya 4 hari itu sudah ada yang besar. Untuk besar Fairy Shrimp ini nanti walaupun berbarengan nanti akan berbeda teman-teman. Ada yang besar, ada yang kecil. Yang besar itu biasanya dia menetas di jam 6 jam pertama, kemudian di 18 jam, lalu 24 jam, selanjutnya 2 hari 3 hari masih ada yang menetas teman-teman. Jadi kita harus siapkan pakannya gitu. Nah, pakan apa yang tidak membahayakan airnya, tidak mengotori air dan tidak menimbulkan amoniak, nanti saya akan kasih tahu buat teman-teman ya. Pokoknya di sini kita akan selalu bahas tentang apa saja yang bisa dibudidayakan di dalam rumah ya teman-teman, mulai dari pakan sampai dengan ikan. Kita akan coba langsung praktekkan, kita langsung riset, kita tampilkan, kita bikin YouTube-nya ya teman-teman. Saya akan bagikan tentang pengalaman saya membudidaya pakan hidup untuk ikan ya teman-teman. Jadi seputar ikan, seputar air kita bahas di sini. Jadi kalau teman-teman gak mau ketinggalan, di subscribe aja dulu, nyalain aja loncengnya. Jadi saat saya upload video baru tuh teman-teman mendapatkan notifikasinya ya. Oke, ini sudah 24 jam dan kita lihat untuk penetasan Fairy Shrimp ya teman-teman. Sebelumnya kita lihat dulu nih yang ini nih. Tuh. Berarti ini sudah usia 6 hari, 7 hari, 6 hari lah. 7
2 harian lah, jadi segini ya teman-teman, seminggu udah berusia seminggu kurang lebih. Nah, kita lihat satu persatu untuk soliter penetasan fire stream yang kita taruh kemarin di 24 jam yang lalu. Apakah menetas? Pasti ada yang menetas sih, di 6 jam aja udah ada yang menetas sih, saya tadi lihat ya. Sebelum saya bikin video ini, di 6 jam sudah saya pantau sudah ada yang menetas. Dan sekarang semakin banyak teman-teman yang menetas. Ini akan kita tunggu selama 3 hari. Karena di sini di 24 jam sudah ada yang menetas, berarti dia masih sudah membutuhkan pakan ya teman-teman. Jadi hari ini akan saya kasih tahu pakan apa yang aman untuk fire stream, untuk baby fire streamnya ini, dan tidak merusak air. Jadi di sini nanti saya kasih 2 tips. Ada bahan-bahan, ada 2 bahan teman-teman. Jadi tipsnya ini ada 2. Untuk air, menjaga air, dan untuk pakan yang tidak menimbulkan amoniak. Apa yang saya pakai nanti saya kasih tahu. Oke, jadi keempat soliter ini menetas ya teman-teman. Nah, ini bahan-bahan yang perlu disiapkan teman-teman untuk menunggu penetasan selesai di 3 hari sambil memberi makan fire stream yang sudah menetas duluan ya. Di 6 jam udah menetas, di 18 jam, 24 jam, terus dia akan terus menetas teman-teman. Jadi di sini yang perlu teman-teman perhatikan adalah terus dikontrol ya untuk airnya, untuk telur-telur yang masih berada di pinggir-pinggir soliter ini, agar teman-teman bisa merapikannya atau menjatuhkan ke air kembali ya. Jadi perlu diperhatikan. Nah, itu ada encuk tuh, ada jentik nyamuk. Nah, di sini saya menggunakan Daphnia magna untuk menjaga kualitas dari airnya teman-teman. Karena untuk Daphnia magna ini bagus ya untuk menjernihkan air, dan dia juga bisa memakan sisa-sisa kotoran yang kemarin kita masukkan, kan itu sudah bercampur dengan kotoran ya teman-teman, kotoran dan juga telur. Jadi biarkan nanti si Daphnia magna ini yang membereskan untuk amoniak yang terdapat pada kotoran itu teman-teman. Jadi agar airnya terjaga dengan baik. Dikasihnya oleh yang dewasa cukup 5 aja teman-teman. Jadi di sini kita bikin tempat pembesaran ini tumpang sari ya. Selain kita bisa nanti memberi makan dan membesarkan fire stream, kita juga bisa memperbanyak Daphnia magna. Karena Daphnia magna ini satu indukan yang besar per hari itu mampu mengeluarkan anak sebanyak 30 ekor teman-teman. Dan bentuknya itu seperti kutu air kecil ya. Cepat juga dia pesat juga untuk besarnya. Biasanya di usia 4 hari pun dia sudah besar kembali, dan di usia seminggu dia sudah indukan lagi teman-teman. Satu ekor itu bisa 30 anakan yang dihasilkan. Jadi di sini kita bisa sekalian ya panen Daphnia magna, juga panen si fire stream. Ya sekitar taruh aja 5 sampai dengan 10 indukan ya teman-teman. Kalau ini saya pakai campur, masih ada anakannya juga, saya masukin aja. Nah, di itu ada encu, biarin ada encu, emang dia hidupnya juga bisa sama encu ya, berdampingan. Nah, itu ada Daphnia magnanya ya teman-teman. Nah, setelah ini ada satu lagi teman-teman yang baru teman-teman masukkan ke situ agar si fire stream yang kecil-kecilnya ini yang sudah menetas terlebih dahulu bisa makan. Apa itu? Nah, ini teman-teman pasti tahu ini apa ya. Ini adalah timun.
timun ini teman-teman bagusnya sih ya yang diambil itu bagian dalamnya aja, karena nanti kalau ini biasanya dimakan nih teman-teman, nanti kalau udah sekitar 1 minggu itu akan habis teman-teman timun ini, karena dimakan ya sama si fire shrimpnya, jadi tinggal kulitnya. Nah yang nggak hancur, yang nggak hilang itu nanti bagian kulitnya nih teman-teman. Jadi kulitnya itu ntar kayak plastik jadinya bentuknya. Nah tinggal dicemplungin aja begini teman-teman, biarin aja begitu. Kalau saya pakai timun ini sampai nanti kelihatan si fire shrimpnya ukurannya sekitar 1/2 cm teman-teman. Nah setelah itu pindahkan, boleh pindahkan ke tempat lebih besar, tidak juga nggak apa-apa teman-teman. Setelah itu bisa memberi makan seperti spiruganik atau spirulina, pakai susu bubuk bisa, pakai ragi roti bisa, banyak teman-teman pakannya. Nah gimana teman-teman videonya, semoga video dari saya ini bisa bermanfaat ya buat teman-teman, dan kita akhiri dulu, kita akan sambung di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.